Jadi baik Bapak Mama. Kalau saya bilang kalau uang tidak cukup, Bapak Mama bilang ya kasih cukup saja toh, bilang begitu ya. Saya ulangi, kalau uang tidak cukup, ya dikasih cukup saja toh. Jadi Bapak Mama, tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi. Maksudnya apa yang kita mau, tidak semua itu kita harus dapat. Terlebih jika pendapatannya Bapak Mama terbatas. Maksudnya pendapatannya Bapak Mama setiap hari itu terbatas. Jadi Bapak Mama harus bisa membedakan yang mana yang termasuk kebutuhan dan yang termasuk keinginan. Jadi Bapak Mama harus tahu dulu mana yang Bapak Mama butuh dan mana yang Bapak Mama inginkan, begitu. Nah, Bapak Mama tahu tidak untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan. Saya minta Bapak Mama untuk buka brosur yang seperti ini, halaman 7 yang saya sudah bagikan tadi Bapak Mama. Ini untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Seperti di brosur yang ini Bapak Mama, ini ada kebutuhan harus segera dipenuhi, jika tidak akan mengganggu. Maksudnya kebutuhan itu harus Bapak Mama harus penuhi sudah, tidak bisa untuk ditunda-tunda lagi, begitu. Contoh kebutuhan makannya kita. Nah, kalau kebutuhan makan Bapak Mama tidak penuhi, ya otomatis satu buah rumah itu akan merasa lapar. Nah, jika Bapak Mama sudah lapar, anak-anak sudah lapar, semua pekerjaan tertunda semua. Anak sudah malas-malas ke sekolah, begitu. Jadi kebutuhan makan harus segera Bapak Mama penuhi. Terus yang berikut, kebutuhan minyak tanah. Contoh, kalau kita di Sumba sini kan tidak ada listrik. Kalau di kampung sini tidak ada listrik toh Bapak Mama. Jadi malam kita pakai lampu pelita. Nah, kebutuhannya itu kita harus butuh beli minyak tanah. Jadi Bapak Mama, kalau kita tidak membeli minyak tanah, maka malam itu lampu tidak menyala sudah. Kita makan, kalau kita makan malam, makan di gelap-gelap sudah. Anak-anak kalau takut gelap bisa menangis. Jadi begitu. Bapak Mama juga tidak bisa Bapak lihat sudah dalam rumah lagi. Kaget Mama lewat, Bapak bilang, siapa itu? Kayak pencuri saja begitu. Jadi kebutuhan, contoh kalau kita di sini, kalau kebutuhan minyak tanah harus segera dipenuhi. Terus ada kebutuhan sabun mandi, odol. Nah, itu harus segera dipenuhi. Kalau kita tidak penuhi itu, tidak beli sabun, anak pergi sekolah tidak mandi sudah, sampai di sana bau badan, bau keringat. Terus anak tersikat gigi jadi bau, mulut jadi bau, gigi bau kuning sudah. Apalagi kalau anak suka makan simpinan lagi, mulut sudah merah semua. Terus kebutuhan buku buat anak sekolah. Nah, ini buku buat anak sekolah kebutuhan atau keinginan normal? Dan itu kebutuhan toh. Nah, bagaimana kita mau masukkan bilang keinginan? Sementara ketika anak pergi sekolah harus membawa buku. Jadi itu adalah kebutuhan. Anak pergi sekolah butuh buku untuk belajar di sekolah. Terus sekarang keinginan normal. Kita harus membedakan keinginan, Mbak. Keinginan dia ini bisa ditunda atau Bapak Mama? Bisa tidak? Bisa. Jadi keinginan kita bisa tunda. Contoh keinginan uang jajan buat anak. Nah, kalau anak pergi sekolah Bapak Mama, jangan sampai bilang, dia datang, Papa, saya tidak mau pergi sekolah karena saya tidak ada uang jajan. Kalau Bapak Mama tidak ada uang di saku, bagaimana sudah? Berarti anak tidak pergi sekolah sudah, berarti keinginan anak sudah berkeinginan untuk tinggal di rumah, begitu. Jadi sengaja saja pakai alasan kasih saya uang jajan. Kalau saya tidak kasih uang jajan, saya tidak mau pergi sekolah sudah.
Terus kebutuhan tas buat anak juga. Nah, ini kebutuhan atau keinginan tas sekolah. Kalau dia punya tas masih lumayan bagus sedikit, kan dilihat dia punya teman di sekolah pakai tas baru, dia bilang, ah bapak, saya juga mau beli tas baru. Karena saya punya teman-teman di sekolah sudah punya tas baru semua. Kan saya satu tas ini sudah agak rusak. Nah itu bapak mama, itu adalah keinginan anak untuk membeli tas baru. Terus ada keinginan untuk rokok buat bapak. Beli rokok ini keinginan atau kebutuhan bang? Itu keinginan ini rokok itu bisa ditunda dulu. Contoh kalau tidak ada uang, jangan bapak juga merasa diri bahwa kalau saya tidak merokok, satu semangat, saya tidak bisa untuk bisa bekerja. Ya bapak tidur terus sudah. Kalau tidak ada rokok bukan begitu. Tentu itu keinginan bapak bisa tahan dulu. Kalau kita merokok, kalau kita tidak merokok satu hari kan kita tidak akan mati juga begitu. Tidak apa atau bapak mama, iya bapak. Kalau kita tidak rokok, tidak apa juga. Bisa kita tunda kalau tidak uang. Itu keinginannya bapak untuk merokok. Itu jadi kenapa saya bagi tadi ada jelas di situ bapak mama di brosur itu. Jadi bapak mama lihat bapak di brosur itu, coba bapak mama lihat bedakan mana yang kebutuhan dan keinginan. Jadi bapak mama sudah bisa tahu yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Iya. Nah, jadi bapak mama pengeluarannya bapak mama itu harus dapat seimbang dengan pendapatannya bapak atau pendapatannya mama. Contoh kalau bapak kerja di ojek saja bekerja tukang ojek, jangan bapak jadi tukang ojek dapat 20.000, tapi pengeluaran dalam hari itu pengeluarannya 30.000. Itu bukan pendapatan lagi, min yang ada bapak mama. Nah, bapak mama harus mengurangi atau menunda, atau bapak mama harus membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Contoh tadi yang saya bilang tadi, pengeluaran termasuk keinginan, beli rokok buat bapak. Kalau bapak hanya dapat uang ojek itu 20.000, berhenti dulu rokok toh. Nah kalau habis bensin di jalan, harus bapak isi bensin, karena itu kebutuhan. Kalau bapak tidak isi bensin itu motor, bapak tidak bisa jalan sudah, dan bapak tidak bisa ojek. Jadi bapak mama, coba bapak mama lihat di apa yang merupakan keinginan pada kertas A1 di sini seperti ini. Contoh ini, uang jajan, nah ini contoh ini. Kembali apa saja yang merupakan keinginan pada kertas A1 ya seperti yang di dinding ini. Uang jajan dan pulsa telepon dapat dikurangi di punya jumlah. Jadi uang jajan dan pulsa telepon, kalau dicontoh sini dibilang uang jajan dan pulsa telepon, itu dapat dikasih kurang sedikit di punya jumlah. Jangan kalau satu hari uang jajannya dia 4.000, bapak kasih kurang dia jadi 2.000. Atau tidak, kalau uang pulsanya dia isi pulsa 20, kasih kurang sedikit di pulsa 10. Terus untuk membeli tas, nah seperti tadi yang saya bilang di ini brosur tadi itu, untuk keinginan untuk membeli tas itu bisa ditunda pembeliannya. Terus rokok juga tadi seperti yang saya bilang tadi di sini, yang saya bilang bapak adalah keinginan yang harus dihentikan sudah. Bapak harus hentikan sudah. Kalau bisa bapak hentikan itu rokok, bapak hentikan sudah. Karena tidak baik buat kesehatannya bapak toh. Kalau bapak rokok terus bapak sakit, siapa sudah mencari uang lagi? Nah, jadi kita selanjutnya kita harus bisa menyusun anggaran bapak mama, menyusun anggaran bulanan keluarga. Kita harus bisa susun keuangan bulanan keluarga untuk dapat untuk menyatakan agar
pengeluaran seimbang dengan pendapatannya mama atau bapak. Jadi pengeluarannya bapak dan mama harus seimbang. Jadi begitu saja Pak Mama. Tadi apa yang kita sudah belajar tentang kebutuhan keluarga atau dalam langkah 3 ini, kita sampai di sini dulu. Atas perhatian Bapak dan Mama, saya ucapkan terima kasih.